Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Dan kisah-kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor Dukun Santet dari kampung sebelah. Pagi itu, Luna sedang asyik membuat adonan kue bolu dan juga donat untuk dibagikan kepada para jemaah pengajian di masjid nanti sore. Ketika tiba-tiba saja mixer yang sedang dipakainya berhenti mendadak. Hal ini tentu saja membuat Luna kaget. Loh, mixernya kok tiba-tiba mati sih? Pikir Luna kebingungan. Lalu gadis itu pun masih mencoba berprasangka baik, jangan-jangan listrik di tempatnya padam, dan hal itulah yang menyebabkan mixernya mendadak berhenti berputar. Akan tetapi saat Luna menyalakan lampu dapur, lampu itu langsung menyala. Lampunya nyala. Apa jangan-jangan mixer aku kali ya yang rusak? Luna mencoba mencabut aliran listrik yang tersambung ke mixer kesayangannya itu. Lalu ia mencoba memeriksanya. Gak ada yang aneh. Nanti aku bawa ke tukang servis deh, buat mastiin kalau komponennya apa yang rusak atau gimana, gumam Luna. Akhirnya gadis itu pun memutuskan untuk membuat adonan secara manual dengan menggunakan spatula dan whisk, karena dia takut nanti akan terlambat membuat bolu dan juga donat untuk diantarkan ke acara pengajian. Baru saja mulai mengaduk-aduk adonan bolu, tiba-tiba saja Luna seperti melihat ada benda yang berjatuhan dari atas atapnya. Benda tersebut mirip sekali dengan bulu hewan, seperti bulu monyet ataupun bulu kucing, tapi warnanya putih. Bulu-bulu halus tersebut tampak melayang-layang di udara, tertiup angin yang berasal dari jendela dapur. Untunglah bulu-bulu yang berjatuhan tersebut tidak sampai mengenai adonan yang sedang dibuatnya. Apaan sih nih? Luna pun sontak menengadah ke arah atas. Mendadak sebuah tangan berbulu lebat dan berwarna putih tiba-tiba hendak mencakar pipi gadis itu. Untunglah Luna yang sempat merasakan ada hembusan angin dari tangan berbulu itu segera menundukkan wajahnya, sehingga wajah mulusnya tak sampai menjadi sasaran cakaran. Kurang ajar. Siapa yang tiba-tiba seenaknya mau mencakar pipi Luna? Sebuah suara yang sangat dikenal Luna tiba-tiba saja muncul. Ya, boneka Vidya yang sejak tadi ikut menemaninya langsung berubah wujud menjadi sosok Vidya, yaitu seorang perempuan cantik berusia sekitar 30 tahunan dan memakai pakaian seperti ala-ala pendekar silat berwarna hitam masa lampau. Sosok Vidya itu langsung melayangkan tendangan ke arah sosok berwujud monyet berbulu putih yang terlihat tidak puas saat menyadari niatnya gagal untuk mencakar wajah mulus dari Luna. Sosok siluman monyet itu juga kaget karena pada saat yang bersamaan tendangan kaki kanan sosok Vidya tiba-tiba saja sudah mendarat telak di bagian punggungnya. Boom! Setelahnya, sosok Hodam penjaga Luna itu pun berkacak pinggang memandang galak ke arahnya. Bukan merasa takut setelah punggungnya ditendang oleh sosok Vidya, sosok siluman monyet itu sambil meringis kesakitan malah balik mengancam Luna dan juga sosok Vidya. Aku datang ke sini hanya untuk memperingatkan kalian berdua.
Terutama kau, gadis masih bau kencur, jangan coba-coba ikut campur dalam urusan tuanku, kata sosok siluman monyet itu. Tentu saja, ucapan itu sontak membuat Luna kebingungan. Dia melirik ke arah sosok Vidya yang sepertinya juga ikut bingung dan hanya bisa mengangkat bau. Maksudmu apa sih? Aku tidak kenal sama kamu. Tidak juga kenal sama orang yang kau sebut-sebut sebagai tuanmu itu, jawab Luna sambil masih bersungut-sungut. Gadis itu masih kesal sebab tadi wajahnya hampir saja menjadi sasaran cakaran sosok sang siluman monyet tersebut. Nanti juga kalian akan tahu sendiri. Aku datang ke sini hanya untuk mengingatkan saja. Berani kau sampai ikut campur, maka tuanku tidak akan tinggal diam. Jangan salahkan tuanku kalau nanti kalian hanya tinggal nama, ancam sosok itu yang tiba-tiba saja sudah melompat secepat kilat ke arah dinding dapur. Kemudian sosok siluman itu pun menghilang di sana. Kembali, Luna dan sosok Vidya saling pandang kebingungan. Ya, kepindahan Luna ke kampung tersebut memang mulai banyak memberikan pengalaman baru untuknya. Bahkan, kini gadis itu juga mulai berhadapan dengan hal-hal berbau mistis dan horor yang berkaitan dengan identitasnya sebagai seorang indigo. Namun, Luna adalah Luna yang tetap dalam kesehariannya menjalani hidup seperti kebanyakan penduduk kampung. Luna tetap berkutat dengan kesibukannya sebagai pemilik toko kue dan catering kecil-kecilan. Tentu saja, ada Pak Sahid, sang ayah yang selalu setia menemaninya di rumah. Juga sosok boneka Vidya yang selalu setia melindunginya bila mendapat serangan gaib yang berkaitan dengan dunia tak kasat mata. Tetap berhati-hati ya, Lun. Sepertinya ini adalah pertanda deh kalau kamu akan berurusan lagi dengan sosok tak kasat mata dan juga orang yang memiliki kesaktian cukup tinggi yang mungkin saja itu akan mengancam keselamatan kamu, bisik sosok Vidya yang kini sudah berubah menjadi boneka lagi. Luna hanya mengangguk. Kemudian ia melanjutkan kegiatannya untuk membuat adonan demi bisa membuat bolu dan donat. Namun dalam hatinya gadis itu sempat bertanya-tanya, siapakah sosok siluman monyet tadi? Lantas kenapa sosok siluman monyet itu tiba-tiba saja datang dan langsung menyerangnya? Sosok Vidya yang masih berwujud sebagai boneka itu berbisik kepadanya, "Sudah, tidak perlu kamu pikirkan lagi, Luna. Lebih baik kamu sekarang antarkan dulu semua kue bolu dan juga kue donat ini ke Bu RT, mumpung masih hangat," saran sosok Vidya. Luna mengiyakan. Lalu ia melangkah masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti baju. Sementara itu, di sebuah kampung yang jaraknya cukup jauh dari kampung tempat tinggal Luna, matahari sudah mulai naik ke peraduan. Suara azan maghrib pun berkumandang dari sebuah masjid yang tepat berada di tengah kampung. Bapak-bapak dan para pemuda pun bergegas mengenakan sarung masing-masing sebelum berjalan untuk menuju musola demi bisa menunaikan ibadah sholat maghrib berjemaah. Di belakang mereka ada rombongan anak-anak yang juga ikut melangkah ke masjid sekaligus untuk belajar mengaji. Sambil membawa Al-Quran dalam tas masing-masing, suasananya sedikit riuh dengan suara gelak tawa anak-anak yang begitu bersemangat untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah. Sementara itu, pemandangan yang berbeda tampak dari sebuah rumah sederhana yang posisinya sedikit menjorok jauh dari perkampungan warga. Suasananya begitu hening dan juga mencekam. Bahkan suara binatang malam seperti jangkrik, burung malam, dan binatang malam lainnya pun seakan tak terdengar. Bahkan hembusan suara angin malam pun nyaris tak terdengar menyapa kedatangan malam. Di dalam sebuah rumah sederhana itu, tepatnya di sebuah kamar, tampak seorang perempuan bernama Titin sedang berbaring tidak berdaya di atas dipan kayu yang beralaskan sebuah kasur busa yang sudah lepek. Selembar selimut tipis bercorak bunga-bunga yang warnanya sudah nampak pudar tampak menyelimuti tubuh kurus dari Titin. Ya,
Perempuan malang tersebut saat ini sedang menderita sakit keras, sebuah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Bahkan dokter pun tidak bisa memberikan diagnosa yang pasti akan nama penyakit yang kini sedang diderita oleh perempuan berusia 24 tahun tersebut. Tubuh Titin yang pada awalnya padat berisi, kini perlahan mulai terlihat kurus, seperti tulang yang tak berdaging saking kurusnya. Bola mata perempuan itu tampak cekung ke dalam, kedua tulang pipinya yang dulu tembem dan selalu merona merah bila terkena kilatan cahaya matahari, kini tampak kempot seperti pipi seorang perempuan tua yang sudah berusia setengah baya. Penyakit aneh yang diderita oleh Titin sejak 2 minggu yang lalu sedikit demi sedikit mulai menggerogoti kesehatan, juga perlahan merenggut kecantikan yang selama ini menjadi kebanggaan dirinya. Sebelumnya, Titin adalah seorang perempuan yang sehat dengan postur tubuh tinggi dan tubuh sedikit berisi. Rambutnya begitu indah, berwarna hitam dan selalu dibiarkan tergerai. Penampilannya yang sangat sederhana, tanpa polesan pupur dan juga pewarna bibir sama sekali, tidak mengurangi aura kecantikan alami yang terpancar dari dalam dirinya. Sampai akhirnya 2 hari setelahnya, malam itu Titin sedang tertidur lelap di samping Bu Siva. Bu Siva adalah ibu kandung dari Titin. Sejak ayahnya meninggal dunia 3 tahun yang lalu, Titin hanya tinggal berdua saja dengan ibunya. Tak tega melihat sang ibu yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga sebagai buruh pemetik teh. Titin pun ikut membantu beliau dengan menjadi penjual aneka gorengan buatannya sendiri. Ada bakwan, cireng, tahu isi, ubi jalar goreng, combro dan lain-lain yang selalu dijajakan oleh perempuan muda itu menggunakan nyiru yang diletakkan di atas kepalanya. Kemudian dia pun berjalan kaki berkeliling kampung untuk menjajakan dagangannya. Tapi gini, semenjak menderita sakit, Titin jadi tak bisa lagi membantu Bu Siva untuk mencari uang tambahan demi bisa menopang perekonomian keluarga mereka. Bahkan kini Bu Siva jadi harus mengurus sang anak tunggal seorang diri. Diawali pada malam Jumat sekitar 2 minggu yang lalu, tepat pukul 12 tengah malam, tiba-tiba saja Titin merasa kesulitan untuk bernafas. Dia merasakan dirinya seperti ada sesuatu yang berat yang sedang menindih tubuhnya. Tubuhnya juga terasa seperti terkunci sehingga sulit sekali untuk digerakkan. Mulut Titin sudah megap-megap. Dia ingin berteriak untuk memanggil sang ibu, tapi suaranya sama sekali tidak keluar. Tidak sampai di situ, Titin saat itu juga merasakan seperti ada sebuah tangan yang tak terlihat sedang mencoba untuk menarik paksa sesuatu dari atas ubun-ubunnya. Saking kerasnya ditarik, rambut panjang Titin sampai ada beberapa helai yang ikut tercabut hingga perempuan muda itu sampai berteriak kesakitan. Namun kembali suaranya tidak keluar, hanya linangan air mata yang menjadi saksi bisu kalau saat itu Titin benar-benar merasakan rasa sakit yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak lama kemudian muncullah 2 sosok laki-laki berwajah hitam legam seperti arang dan berbadan tinggi besar dari sebuah benda yang mirip lorong berwarna hitam yang berputar-putar di dekat tembok kamar sederhana milik Titin. Rambut mereka aut-autan seperti hijau, gigi mereka berbentuk runcing seperti taring, dan ada sebuah tanduk kecil di tengah-tengah kening kedua sosok tersebut. Masing-masing dari mereka membawa sebuah tali gaib yang kemudian dibelitkan ke sekujur tubuh Titin. Bahkan leher jenjangnya juga ikut dijerat oleh tali gaib yang dilakukan oleh kedua sosok itu hingga Titin merasa lehernya seperti tercekik. Titin pun mulai megap-megap sebab ia mulai merasa kesulitan untuk bernafas. Titin pun masih ketakutan. Sekuat tenaga dia mencoba meronta-ronta agar bisa melepaskan diri dari ikatan tali tampar itu, tapi sayang usahanya selalu saja gagal.
Justru semakin kuat Titin meronta, maka semakin kuat pula tali gaib tersebut menjerat tubuhnya. Dan kembali Titin hanya bisa menangis. Dia bingung apa yang barusan menimpa dirinya. Dalam hatinya Titin mencoba untuk membacakan surat-surat dalam Al-Quran yang diingatnya, tapi lagi-lagi bacaannya malah ngawur, seperti ada sesuatu yang sengaja untuk menyesatkan Titin. Keesokan harinya Bu Siva yang bangun ketika berkumandangnya azan subuh heran kenapa sang anak kedua matanya itu masih nyalang. Wajah perempuan itu juga tak henti-hentinya mengeluarkan linangan air mata dari kedua pelupuk mata indahnya. Bu Siva mengajak Titin bangun untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjemaah seperti biasa. Titin, ayo bangun nak, kita sholat subuh berjemaah. Tuh, udah dengar suara azan kan? Ajak Bu Siva dengan suara lembut. Tapi bukannya segera bangun, Titin masih saja terbujur kaku di tempat tidur, masih dengan posisi yang sama. Mulut perempuan itu masih terkatup rapat seperti diplester. Bu Siva makin keheranan. Dia mencoba untuk menggoyang-goyangkan tubuh Titin, tapi tetap saja kaku seperti mayat hidup. Hanya kedua matanya saja yang terus bergerak-gerak dengan linangan air mata yang tak kunjung berhenti menetes. Titin, kamu teh kenapa? Ayo bangun nak, nanti keburu habis waktu sholat subuhnya. Nanti kamu kesiangan juga bikin aneka gorengannya yuk, tanya Bu Siva yang mulai khawatir. Perasaan perempuan berusia 42 tahunan itu mengatakan kalau sang anak sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Bu Siva segera meloncat dari atas dipan bambu tempat ia dan Titin biasa berbaring. Lalu ia berlari keluar rumah. Bu Siva berniat ingin meminta bantuan tetangga terdekatnya. Singkat cerita, beberapa orang warga pun datang dan ikut prihatin dengan kondisi Titin yang benar-benar seperti mayat hidup hanya dalam waktu semalam. Bu Siva pun hanya bisa pasrah. Dan sejak saat itu Titin hanya dirawat sebisa dan semampunya Bu Siva di rumah. Entah sudah berapa dokter yang ia datangi di kota, tapi hasilnya tetap saja nihil. Bahkan yang ada justru malah tabungan yang selama ini disimpan oleh Bu Siva untuk berangkat umroh ke Tanah Suci sudah habis untuk membayar biaya pengobatan sang putri. Kondisi Titin yang seperti mayat hidup tersebut berlangsung sampai 2 minggu. Titin tidak mau makan, ia menolak untuk minum. Bila dipaksa makan atau minum, pasti semua makanan ataupun minuman tersebut akan langsung dimuntahkan oleh Titin. Dan yang paling memilukan adalah kedua matanya selalu nyalang, tidak pernah bisa dipejamkan, selalu saja menatap ke arah atas. Tubuh perempuan itu pun lama-kelamaan mulai terlihat semakin kurus seperti tulang yang hanya terbalut dengan kulit. Bu Siva hanya bisa menangis dan memeluk erat putri yang sangat dicintainya itu. Bu Siva dan Titin tidak tahu kalau Titin sebenarnya sudah mendapatkan kiriman santet mematikan yang dilakukan oleh seorang dukun sakti bernama Abah Sabto atas perintah dari Jejen, tetangga dekat Titin sendiri. Jejen ingin membuat Titin menjadi seperti mayat hidup agar tak ada lagi orang-orang yang tergila-gila pada kecantikan Titin. Jejen rupanya secara diam-diam selama bertahun-tahun sudah lama menanam benih rasa cinta kepada gadis cantik itu. Bahkan mereka pernah satu kelas saat duduk di bangku SMP dan SMA. Ditambah lagi mereka juga masih bertetangga dekat. Jarak rumah Titin dengan rumah Jejen hanyalah terpisah 3 rumah. Seringkali dulu di masa sekolah, Jejen juga suka menawarkan tumpangan gratis bagi Titin saat berangkat dan pulang. Titin yang tidak tahu kalau ternyata ada maksud terselubung di balik semua kebaikan Jejen, tentu saja menyambut baik tawaran tersebut. Apa kamu yakin mau mengirimkan santet tingkat tinggi ini kepada gadis yang ada di sini? Tanya Abah Sabto seraya menunjuk sebuah foto milik Titin yang sengaja dibawa oleh Jejen. Jejen tanpa ragu langsung mengangguk. Baiklah kalau begitu. Besok malam bertepatan dengan malam Jumat Kliwon,
Kamu kembalilah ke sini. Bawa semua persyaratan untuk segala ritualnya. Jangan lupa, maharnya 4 juta. Karena ini salah satu santet tingkat tinggi. Bagaimana? Apakah kamu sanggup? Tanya Abah Sabto seraya menatap tajam ke arah Jejen yang sedari tadi hanya diam tertunduk. Baik, baik Abah. Saya sanggup. Asalkan perempuan yang ada di dalam foto itu bisa dibuat mati, tapi matinya secara perlahan-lahan, saut Jejen masih dengan kepala yang tertunduk. Ya, pemuda itu sama sekali tidak berani menatap ke arah mata Abah Sabto yang tatapannya terasa begitu mengintimidasi dan seolah memiliki daya magis tersendiri yang membuat dirinya jadi seperti hanya butiran debu di hadapan sang dukun. Malam yang sudah dijanjikan itu tiba. Malam itu, setelah semua persyaratan lengkap dibawa oleh Jejen di depan kemenyan yang sedang menyala, Abah Sabto mulai melaksanakan ritual pengiriman santet yang mematikan dan bisa perlahan membuat korbannya menjadi seperti mayat hidup hanya dalam waktu singkat. Di dekat kemenyan terlihat ada beraneka sesajen, mulai dari aneka buah-buahan, foto titin, kembang setaman, aneka jajanan pasar yang diletakkan di sebuah nyiru kecil, apel jin, kopi hitam, dan seekor ayam cemani yang masih hidup. Ayam cemani tersebut, kedua kakinya tampak terikat dengan tali sedemikian kuat hingga tidak bisa bergerak. Tampak ayam cemani tersebut terus saja meronta-ronta ingin melepaskan diri dari ikatan di kedua kakinya, tapi usahanya selalu saja gagal. Jejen hanya diam sambil tertunduk. Perasaannya bercampur aduk pada saat itu. Ada rasa marah, ada rasa kesal, takut, dan juga tegang. Semua perasaan itu bercampur aduk di dalam dirinya, seperti sebuah adonan kue yang sedang berputar-putar diaduk-aduk oleh sebuah mixer. Suasana hening di ruangan itu terasa begitu mencekam, seolah-olah tak ada kehidupan. Bibir Abah Sabto tak henti-hentinya berkomat kamit. Dia khusyuk membacakan mantra-mantra dengan kedua mata terpejam. Entah mantra apa yang Abah Sabto sedang bacakan, yang jelas sesekali terdengar suara geraman yang juga ikut keluar dari mulutnya mengiringi mantra yang ia ucapkan. Tiba-tiba saja muncullah sebuah asap tebal berwarna biru tua yang keluar dari ubun-ubun kepala Abah Sabto. Anehnya, asap tebal itu bukanlah asap tebal biasa. Bentuknya tegak lurus, dan saat berbelok pun bentuknya ikut lurus seperti anak panah, seperti ada mengendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Asap tebal itu pun perlahan terbang menuju ayam cemani yang berada di depan Abah Sabto. Untuk beberapa saat, asap tebal berwarna biru itu seperti meliuk-liuk memutari ayam cemani yang masih terikat tak berdaya, lalu menyelubungi keseluruhan tubuh dari ayam cemani itu. Tiba-tiba saja Abah Sabto membuka matanya dan langsung melotot ke arah ayam cemani tersebut sambil berteriak, "Pergilah kau Nyai Tantri, penguasa pantai Ranca Buaya. Segera kamu temui gadis yang ada di dalam foto itu. Ambil sukmanya, lalu kau ikat dan gantung di atas pohon kapas di tengah-tengah makam tua yang ada di pinggiran desa sebelah. Buatlah gadis itu seperti mayat hidup. Bila kamu berhasil melaksanakan tugas kamu dengan baik, aku akan memberikan hadiah janin bayi kesukaan kamu." Perintah Abah Sabto seraya dilanjutkan berkomat kamit kembali membacakan mantra. Namun kali ini ia membaca mantra dengan terus memandang lekat ke arah ayam cemani tersebut. Kemudian disusul kemunculan sosok perempuan cantik memakai pakaian seperti seorang penari jaipongan dengan tatapan matanya yang dingin dan bengis tersenyum tipis ke arah Abah Sabto. Ya, dia adalah Nyai Tantri, salah satu jin perewangan dari Abah Sabto yang dulunya adalah seorang penari jaipongan yang dibunuh secara tragis oleh suaminya sendiri 25 tahun yang lalu. Jasad dibuang begitu saja ke sebuah pemakaman umum sehingga arwah Nyai Tantri pun menjadi tidak tenang.
Kembali ke Abah Sabto yang masih berkomat kamit membacakan mantra setelah mulutnya berhenti membacakan mantra hanya dalam hitungan sepersekian detik. Ayam cemani tadi seperti terangkat ke atas dibungkus oleh kepulan asap merah yang tadi. Ayam cemani yang masih terikat itu diputar-putar seperti gasing tapi berada di udara. Untuk mempercepat prosesnya, Abah Sabto juga mengutus jin anak buahnya yang berwujud sosok laki-laki berambut kusut seperti ijuk untuk mengikat tubuh Titin secara gaib. Jejen yang melihat semua itu pun ikut bergidik ngeri. Aku harus tega, salah sendiri. Kenapa Titin malah menolak mentah-mentah cintaku? Aku tidak terima hanya diberikan harapan palsu oleh Titin, gumam Jejen dalam hati dengan memasang senyuman sinis. 2 minggu kemudian, setelah acara ritual tersebut, pada akhirnya Titin yang memang sudah tidak kuat lagi menahan semua rasa sakit yang dideritanya akhirnya meninggal dunia. Kepergian Titin menyisakan luka dan rasa kehilangan yang begitu mendalam untuk Bu Syifa. Sebaliknya, sebuah senyum penuh kepuasan bagi Jejen. Bahkan Jejen sampai datang kembali menemui Abah Sabto untuk memberikannya bonus sejumlah uang sebagai rasa terima kasihnya kepada sang dukun. Saat itu Abah Sabto hanya tersenyum penuh arti. Di lain hari, ada pasangan suami istri yang dari penampilannya yang lusuh dan wajah mereka yang kusut saja sudah bisa ditebak kalau mereka berdua hidup serba kekurangan. Pasangan suami istri itu adalah Bu Sunar dan Pak Tarna yang merupakan warga dari kampung tetangga. Sehari-harinya, Pak Tarna bekerja sebagai penjual cilok dengan berkeliling dari kampung ke kampung sambil mendorong gerobaknya. Namun meski Pak Tarna berjualan dari pagi sampai malam hari, penghasilannya sebagai penjual cilok keliling itu sangatlah pas-pasan. Jangankan untuk menambah modal, untuk berjualan untuk keesokan harinya, buat makan dia bertiga dengan istri dan puput anaknya saja tidaklah cukup. Padahal puput masih berusia 3 tahun dan puput masih butuh banyak asupan makanan bergizi dan juga susu untuk menunjang pertumbuhannya. Keterbatasan Pak Tarna dan juga Bu Sunar yang hanya bisa memberi makan puput seadanya membuat sang anak tumbuh tidak sesuai dengan standar anak-anak seusianya. Tubuh puput menjadi kurus, pipinya cekung, dan rambutnya juga kemerahan pertanda anak itu kekurangan gizi. Bukan hanya itu, kondisi puput juga semakin hari semakin sering sakit-sakitan sehingga semakin mengganggu proses tumbuh kembangnya. Kondisi dari Bu Sunar juga tak kalah miris di saat para istri lain di kampung mereka bisa hidup berkecukupan, bisa makan enak, bisa membeli baju yang bagus, bisa mengadakan perawatan, bahkan sanggup membeli perhiasan. Kondisi Bu Sunar malah sebaliknya. Jangankan untuk membeli semua itu, perut perempuan itu malah sering harus menahan lapar ketika sang suami pulang tanpa membawa uang sepeser pun, sehingga keluarga mereka tak punya uang untuk sekedar membeli beras sekedar pengajar lapar. Namun Bu Sunar tetap setia. Dia tak pernah berniat sedikit pun untuk meninggalkan sang suami. Kehidupan perekonomiannya selalu dalam kekurangan. Hidup dalam garis kemiskinan dan serba kekurangan membuat keluarga Pak Tarna juga harus memiliki mental yang tahan banting saat sering menerima cemoohan dan hinaan segelintir warga yang menertawakan kemiskinan mereka. Tak jarang, Bu Sunar sering menangis di kamar sambil memeluk Ratu Bu Puput ketika sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit hati yang harus ia tanggung setiap waktu akibat mulut-mulut julid dari segelintir warga. Kasihan melihat anak istrinya yang harus menderita. Akhirnya Pak Tarna pun memutuskan untuk mencari jalan pintas demi bisa mendapatkan kekayaan, yakni lewat jalur pesugihan. Laki-laki itu sudah gelap mata. Dia sudah merasa tak punya lagi jalan keluar lain untuk masalahnya. Makanya malam itu Pak Tarna mengajak sang istri untuk datang menemui Abah Sabto dengan maksud ingin meminta pesugihan agar mereka bisa cepat kaya.
Abah Sabto hanya mengangguk-anggukkan kepalanya kala mendengar permintaan dari pasangan suami istri itu. Baiklah. Pasti akan Abah kabulkan permintaan kalian berdua. Tapi Abah hanya ingin mengingatkan segala sesuatu yang bersifat instan itu pasti ada resikonya. Dan apapun resikonya itu, harus kalian sendiri yang menanggungnya, kata Abah Sabto sambil menatap serius ke arah pasangan suami istri tersebut. Patarna dan Bu Sunar tidak langsung menjawab pertanyaan dari sang dukun. Keduanya sempat saling beradu pandang, seakan hendak meminta persetujuan dari masing-masing. Sampai akhirnya Bu Sunar pun menganggukkan kepala, pertanda ia tidak keberatan. Kami sudah siap, Bah, dengan semua resikonya. Asalkan kami bisa mendapatkan kekayaan dan tidak lagi dihina sama orang-orang kampung, saut Patarna dengan suara bergetar menahan rasa sakit yang mendadak muncul setiap kali ia teringat bagaimana hinaan dan juga cemoohan para warga yang ditujukan kepada anak dan istrinya selama ini akibat kemiskinan yang memagut keluarga mereka. Baiklah, khusus untuk kalian, Abah sarankan menjalani pesugihan jual musuh. Jadi kalian tidak perlu melakukan ritual apapun yang hanya akan memberatkan kalian berdua. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Tandas Abah Sabto sambil mengusap-usap janggut panjangnya. Baik Abah, terima kasih sebelumnya, sambar Patarna dengan cepat. Senyum tersungging di bibir Abah Sabto. Tanda laki-laki itu merasa lega karena Patarna manut padanya. Bagus, nanti Abah akan beritahu apa saja syarat-syarat pesugihannya. Tapi yang sekarang kalian harus lakukan adalah berikan nama orang-orang yang menjadi musuh kalian. Bisa juga nama orang-orang yang sudah membuat kalian sakit hati. Maka merekalah yang nantinya akan menjadi tumbal dan menjadi jembatan penyambung kekayaan untuk kalian, sambung Abah Sabto panjang lebar. Keesokan harinya, setelah Patarna dan juga Bu Sunar memberikan daftar nama-nama orang yang akan mereka tumbalkan beserta dengan persyaratan lainnya, Abah Sabto pun langsung segera mengeksekusi. Sang dukun mulai membakar kemenyan sehingga bau khas kemenyan tersebut memenuhi santero tempat ritual. Di depannya ada secari kertas yang berisikan nama-nama calon tumbal. Mulut Abah Sabto berkomat-kamit membacakan mantra dan tangan kirinya diletakkan di atas kertas tersebut. Patarna dan Bu Sunar sontak kaget ketika tiba-tiba saja mereka melihat secari kertas yang tadinya berwarna putih itu perlahan mulai berubah merah, lalu lama-kelamaan digenangi oleh darah yang tak muncul dari mana. Disusul terciumnya aroma bau busuk bercampur anyir yang sangat menusuk indera penciuman mereka. Bu Sunar semakin erat memeluk Puput ke dalam pelukannya karena tadi sang putri sempat memeki ketakutan. Rupanya Puput yang memang masih suci bisa melihat kalau ada sosok nenek-nenek yang kedua matanya bolong dan mulutnya robek seperti habis terkena sayatan benda tajam memandang dingin ke arah anak itu. Puput yang ketakutan refleks menyembunyikan wajahnya di balik pelukan sang ibu. Rupanya sosok nenek-nenek itulah yang akan menjadi eksekutor untuk menghabisi para calon tumbalnya. Setelah satu persatu nama yang tertulis di kertas tewas secara mengenaskan, saat itulah perlahan namun pasti Patarna dan Bu Sunar mulai mendapatkan banyak kekayaan dari setiap tumbal yang sudah diberikan kepada junjungan pesugihan mereka. Dalam waktu singkat, kehidupan pasangan suami istri tersebut berubah drastis. Dulu, Patarna yang hanya jadi seorang penjual cilok keliling dengan gerobak bututnya kini sudah bertransformasi menjadi orang paling kaya di kampung mereka. Semua itu adalah berkat jasa dari Abah Sabto yang sudah membukakan jalan pesugihan untuk keluarga mereka.
Nama sang dukun pun semakin dikenal dan mulai ditakuti oleh para warga desa yang berada di sekitarnya. Para warga tidak ada yang berani untuk menyapa Abah Sabto, apalagi membuat masalah dengan dirinya karena takut dikirimi santet. Hal itu tentu saja membuat Abah Sabto menjadi semakin jumawa. Laki-laki parubaya itu jadi merasa kalau dirinya hebat, tak terkalahkan, dan tak akan ada orang yang berani untuk melawannya. Apalagi di belakangnya ada backingan Abah Kirman, sang kakak kandung yang juga sama-sama berprofesi sebagai dukun beraliran ilmu hitam. Suatu hari, ada seorang perempuan berusia sekitar 23 tahunan datang untuk menemui Abah Sabto. Wajahnya cantik, dandanannya modis dengan riasan make up sedikit menor yang membuatnya terlihat lebih mencolok dibandingkan dengan penampilan para perempuan yang ada di desa tersebut. Klien Abah Sabto kali ini rupanya berasal dari kota Bandung, dan sudah pasti ia dari kalangan berada sebab dia datang seorang diri menemui sang dukun itu dengan mengendarai kendaraan roda 4 yang kini sudah terparkir di depan rumah Abah Sabto. "Abah, tolong bantu saya untuk melenyapkan perempuan sok kecantikan ini. Dia ini istri sah dari pria yang saat ini menjadi kekasih saya," kata perempuan bernama Teti itu sambil mengeluarkan sebuah foto berisikan seorang perempuan dari dalam tas kulitnya. Kemudian dia menyerahkannya kepada Abah Sabto. Abah Sabto kemudian menerima foto tersebut sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun pria parubaya tersebut tampak sedikit terkejut ketika dia sempat melihat ada aura yang berbeda dari sosok perempuan yang berada di dalam foto tersebut. Sepertinya perempuan ini bukan perempuan biasa. Ada aura yang tak biasa terpancar dari tubuhnya, terutama dari kedua bahunya, gumam Abah Sabto dalam hatinya. Sebagai seseorang yang sudah cukup lama menekuni dunia klinik dan cukup tahu banyak tentang dunia tak kasat mata, Abah Sabto pun bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Sebagai seorang dukun yang cukup banyak makan asam garam, Abah Sabto juga bisa membaca aura seseorang hanya dengan melihat fotonya. Dan kini sesuatu yang cukup mengejutkan dilihatnya dari foto calon korban yang akan dijadikan sasaran santet mematikan kiriman dari dirinya. Tepat di kedua bahu perempuan yang berada di dalam foto tersebut, Abah Sabto melihat ada dua buah sayap berwarna putih terang dengan cahayanya yang cukup menyilaukan mata. Namun hanya segelintir orang yang bisa melihatnya, yaitu orang yang memiliki indera keenam dan indigo. Abah Sabto pun akhirnya tahu kalau perempuan itu memiliki sesosok khodam pendamping yang berasal dari silsilah keluarganya. Dia tidak tahu wujud kodamnya itu seperti apa, tapi bila dilihat dari pancaran energinya, Abah Sabto bisa merasakan kalau sosok khodam yang menjaga perempuan itu tergolong sosok khodam tua yang berusia ratusan tahun, yang sudah pasti memiliki kesaktian yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan tiba-tiba saja energi di antara mereka berdua langsung bentrokan sesaat setelah Abah Sabto menatap foto perempuan itu untuk coba menerawang dan juga menggali informasi yang lebih jauh tentang calon korbannya tersebut. Tangan kanan laki-laki itu langsung merasakan panas yang teramat sangat, seakan terbakar api saat ia memegang foto calon korbannya. Saking panasnya, tangan kanan Abah Sabto refleks melempar foto yang sedari tadi dipegangnya. "Panas! Sial!" teriaknya. Foto itu pun terlempar ke arah dinding yang berada di samping tubuh Teti, kemudian perlahan melayang jatuh menyentuh lantai yang dingin di ruang ritual Abah Sabto. Selesai. Wow, ini rupanya kisah serial terbaru ya. Jadi pernah sekali nih yang serial boneka Vidya ya, Luna si pemilik boneka Lydia. Jadi di sini bagaimana
Luna ini adalah seorang gadis muda yang memiliki boneka, yang mana bonekanya ini bisa berubah wujud menjadi orang. Jadi bonekanya nyata tapi bisa berwujud menjadi sosok gaib yang berupa wanita berumur 30 tahunan. Dan yang mana di sini bagaimana dimunculkan tokoh Abah Sabtonya ya, atau dukun yang bernama Abah Sabto yang ini meresahkan warga banget sih ya. Warga datang mau nyantet, tetangganya disantetin. Warga datang miskin mau pesugihan dibikinin sugi. Waduh, ini meresahkan warga nih Abah Sabto ini. Dan yang pasti akan ada kelanjutannya dari kisah Luna dan boneka Vidya ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Terima kasih Bu Neneng atas izinnya kami membawakan kisahnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain terkait kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.